ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يأس عن ذكر الرحمن قيد له شيطانا فهو له قرين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama kita hidup di dunia ini, kita ingin kesuksesan dalam hidup, kebahagiaan, keberuntungan. Ada 5 amalan yang kalau kita amalkan, insya Allah masalah diberikan jalan keluar, kesulitan akan dimudahkan, bahkan Allah berikan kesuksesan, rezeki, rumah tangga, dan kebahagiaan nanti di akhirat. Kita singkat dengan 5 is akan mempermudah untuk mengamalkannya. Is yang pertama adalah isti'azah, yaitu kita selalu bermohon kepada Allah perlindungan dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Kalimat ini biasanya dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku hamba berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Yang membuat kita sengsara adalah syaitan. Yang membuat kita celaka adalah syaitan. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya syaitan itu musuh, aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kita. Tapi seringkali kita tidak sadar dengan tipu daya syaitan yang menjerumuskan kita. Yang menjerumuskan kita bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan sehari sekali. Setiap helaan napas, detak jantung, setan menggoda, menjerumuskan kita agar kita melakukan dosa besar, syirik, membunuh, durhaka, dan seterusnya. Setelah dosa besar kita tinggalkan, bagaimana setan menjerumuskan kita agar kita melakukan dosa kecil. Dosa kecil kita tidak lakukan agar kita melakukan hal-hal yang mubah tapi tidak bermanfaat. Kalau itu kita masih tidak tertipu, setan terus menggoda kita. Kita sudah rajin ibadah agar ibadah kita dibarengi dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub. Karena itu Allah mengingatkan dalam surah Az-Zukhruf 36, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah sekilas, sedetik, selintas, maka setan menjadi teman dekatnya.
Tak heran banyak manusia, fisiknya manusia, tapi sifatnya setan. Menghalalkan segala cara, yang penting uang banyak. Menghalalkan segala cara, yang penting jabatan naik. Menghalalkan segala cara, yang penting populer, terkenal, dan seterusnya. Karena itulah kita hamba Allah yang beriman selalu berjibaku, berperang melawan tipu daya setan yang terkutuk, yaitu dengan selalu beristiazah kepada Allah, mohon perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua yaitu isti'anah. Kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Dalam posisi apapun kita ini lemah. Karena itu kita mohon kekuatan. Kita ini kekurangan, kita mohon keutamaan dan seterusnya. Setiap kita membaca suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kita selalu minta tolong ketika di dunia, ketika kita sulit, ketika menghadapi masalah keluarga, rezeki, hutang, ataupun apapun, sakaratul maut apalagi, kita selalu minta tolong kepada Allah, karena hanya Allah lah yang menolong kita. Itulah pentingnya isti'anah, minta pertolongan Allah dalam setiap kesempatan. Karena itu Rasulullah mengajarkan dalam setiap apapun yang kita lakukan, mau berangkat kerja sekalipun, keluar rumah, kita diajarkan dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dengan menyebut namamu ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang menolong kita, hanya Allah yang memberikan bantuan kepada kita, hanya Allah yang menghidupkan kita, hanya Allah yang memberikan kita rezeki, hanya Allah yang menyelesaikan masalah kita. Karena itu isti'anah harus tertanam di dalam diri kita agar kita sukses dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga istighfar. Asalnya ghafara, maknanya adalah astaghfirullahalazim, ya Allah ampuni hamba. Astaghfirullahalazim, ya Allah perbaiki hidup hamba. Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta, sayang kepada hambanya yang selalu bertaubat, selalu istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah amat sayang, cinta kepada hambanya yang selalu bertaubat dan selalu suci, selalu bertaubat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dialah makhluk Allah yang sudah dijamin surga untuknya, ampunan dosa yang lalu yang akan datang, tapi istighfarnya 100 kali dalam sehari semalam. Sebuah kisah menarik, seorang penjual roti selalu mengamalkan istighfar dalam setiap kesempatannya, siang malam selalu istighfar kepada Allah. Dan dia yakin dengan janji Allah, janji Rasulullah, man lazima istighfaran, siapa orang yang melazimkan istighfar, kalau dia punya kesulitan Allah mudahkan, kalau dia punya masalah Allah berikan jalan keluar, dan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal waktu itu, beliau musafir dalam perjalanan menuju ke sebuah kota di Basrah. Beliau dari Kufah. Beliau singgah di sebuah masjid melaksanakan sholat karena beliau musafir ingin bermalam. Tapi anehnya ketika mau bermalam di masjid itu diusir oleh merobot masjid. Syekh, mohon maaf, Syekh tidak boleh tidur di sini. Karena nggak tahu padahal itu ulama terkenal, ulama yang luar biasa ilmunya, mumpuninya, bahkan seorang imam mazhab. Tapi gak tahu itu merobot. Dia usir juga itu orang yang mau tidur di masjid. Oke lah, dia akhirnya keluar dari masjid, tidur di teras masjid, di pinggir masjid. Tapi anehnya merobot itu kembali mengusirnya. Diusir lagi dia di teras masjid. Akhirnya dia di samping masjid ada sebuah rumah
sederhana rumah itu, tukang pembuat roti, lalu dia numpang di situ, tapi kata-katanya sangat singkat, silakan Syekh. Tapi dia sibuk dengan pekerjaan yang membuat roti. Ketika dia tanya terus, dia pun menjawabnya singkat karena dia sibuk dengan pekerjaan buat roti. Selalu dia istighfar kepada Allah. Lalu Imam Ahmad pun bertanya, "Hai Pak, Bapak ini kenapa setiap saya tanya menjawabnya sangat singkat?" "Mohon maaf Syekh, saya sedang istighfar kepada Allah." "Sambil buat roti?" "Iya." "Berapa lama Bapak lakukan ini?" "Mungkin sejak puluhan tahun yang lalu, 30 tahun. "Lalu apa yang Bapak dapatkan?" "Alhamdulillah Syekh, apapun yang saya inginkan, hajat apapun, cita-cita apapun, rezeki apapun, Allah mudahkan segala urusan saya. Segala hajat saya, segala cita-cita saya Allah kabulkan. Tapi hanya satu, Syekh, saya ingin sekali berjumpa dengan seorang ulama besar, Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin berjumpa dengan beliau, tapi saya ingin ketemu, saya belum berjumpa dengan beliau." Allahu Akbar. Syekh Ahmad lalu memeluknya. "Allahu Akbar, Allah kabulkan doamu karena istighfarmu, Allah kabulkan. Inilah saya, Syekh Ahmad bin Hanbal." Allahu Akbar. Akhirnya orang itu sujud syukur, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih Syekh Ahmad bin Hanbal. Allah Akbar. Itulah hebatnya istighfar. Jadi ketika kita kesulitan rezeki di saat sekarang ini, naik bahan bakar minyak, naik barang-barang pokok, solusinya adalah tak lain jalan kita istighfar. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil lagi mitra wa yumdid bi amwal wa banin waj'alakum jannatan wa jannatan anhara." Beristighfarlah kalian kepada Allah, Tuhan kalian, maka Allah akan berikan musim yang teratur. Allah akan banyakkan harta, Allah akan banyakkan anak, keturunan. Dengan istighfar Allah berikan kemudahan dalam rezeki. Bahkan dalam hadis tadi Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang keempat, istikharah. Selalu minta pilihan kepada Allah. Dalam masalah yang kita alami, pilihan yang terbaik itu dari Allah. Ma khaba man istakhara. Tidak akan rugi orang yang selalu memohon pilihan terbaik dari Allah. Makanya ada solat istikharah, solat 2 rakaat yang tujuannya minta pilihan terbaik dari Allah, baik dalam masalah jodoh, masalah rezeki, masalah sekolah anak kita dan seterusnya. Istikharah. Dan yang terakhir, istiqamah. Asalnya kata qama, berdiri tegak. Istiqamah ada 3 dalam akidah, konsisten. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ada Allah, kemudian dia istiqamah, akidahnya kuat, imannya mantap. Yang kedua, istiqamah dalam ibadah, continue, terus menerus dia ibadah, berbuat baik, jangan karena sesuatu lalu ibadahnya tidak lagi dilakukan. Lalu yang terakhir, istiqamah dalam akhlak, yaitu konsisten dalam akhlakul karimah. Inilah ketika kita mampu mengamalkannya, segala masalah Allah berikan segala keluar, segala hajat Allah kabulkan, dan pasti Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan nanti di akhirat, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan takut apa yang akan terjadi, tidak akan bersedih apa yang sudah terjadi, karena Allah berikan kabar gembira surga untuknya kepada hamba Allah yang istiqamah. Isti'azah, isti'anah, istighfar, istikharah, dan istiqamah. Semoga kita mampu mengamalkannya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.